17 Agustus lalu, Sale Raja Ampat Papua telah digelar. Ya, seperti apa kegiatan Sale Raja Ampat ini? Rekan kami Harisman akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bidang kebudayaan, Ibu Windu Nuryanti berikut ini, dan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Gumilang dan juga Leni. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Harisman pagi ini dalam Dialog Khusus TVRI. Saudara, saat ini Raja Ampat, sebuah tujuan wisata bahari yang paling memukau di Indonesia, akan siap menggelar acara puncaknya pada tanggal 23 Agustus nanti yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sale Raja Ampat 2014 ini merupakan event internasional yang sangat istimewa, luar biasa, lebih banyak kemajuannya dibandingkan dengan event-event sebelumnya. Dan untuk mengetahui sejauh manakah agenda dan juga kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan pada acara puncak nanti, kita akan membahasnya bersama Ibu Profesor Dr. Windu Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang kebudayaan. Selamat pagi Ibu Windu. Selamat pagi Mas Aris. Selamat datang di studio. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu Windu, pertama-tama kita ingin mengetahui Ibu, mengapa Sale Raja Ampat 2014 ini diadakan dan kenapa tahun ini sepertinya lebih istimewa daripada tahun-tahun sebelumnya Ibu? Iya, terima kasih. Ya, jadi saya kira Sale Raja Ampat ini sudah kelima kalinya ya diadakan, dan dari ada Sale Bunaken, Sale Wakatobi, kemudian Sale Morotai, Sale Komodo, dan sekarang ini adalah Sale Raja Ampat di Papua ya. Dan Sale saya kira merupakan satu upaya untuk terobosan ya, upaya terobosan untuk mempercepat pembukaan wilayah dari daerah-daerah supaya memiliki aksesibilitas tinggi ya. Dengan adanya Sale ini juga merupakan upaya terpadu dari pemerintah bersama dengan masyarakat luas ya, untuk selain memajukan wilayah juga penataan kawasan ya, penataan ruang, kemudian beberapa upaya-upaya masyarakat melalui penggalangan-penggalangan, apakah pembinaan desa-desa tertentu. Kemudian di dalam hal ini Sale Raja Ampat juga dikaitkan dengan misalnya lomba-lomba ya, ada lomba Cipta Batik Papua ya. Lomba Cipta Batik Papua ya Bu? Iya, dan lomba Cipta Batik ini ditujukan untuk membangkitkan kreativitas dan juga motif-motif baru yang lahir di kawasan Papua ya, khususnya Raja Ampat. Dan lomba ini telah dilaksanakan, minatnya luar biasa sekali ya. Jadi ada dalam waktu yang kurang dari 2 bulan pada saat itu kita mendapatkan entry kurang lebih 600 peserta ya. Dan dari 600 itu terpilih kurang lebih 30 ya, untuk bisa memberikan inspirasi yang lebih luas terhadap lahirnya motif-motif baru, pewarnaan, kemudian juga membentuk komunitas-komunitas seni ya, komunitas-komunitas yang akan turut serta mempercepat pembangunan wilayah di Papua ini. Ya. Bu Windu, ini kita banyak ya, tadi Bu menyebutkan ada Sale Banda, ada Sale Bunaken, Sale Morotai, Sale Komodo, dan ini adalah bagian, Sale Raja Ampat ini adalah bagian dari Sale Indonesia yang kebetulan tuan rumahnya tahun ini adalah Raja Ampat. Nah, tadi Bu sudah menjelaskan mengenai Sale Raja Ampat yang memang ini menjadi salah satu sale yang terbaik lah katakanlah untuk tahun 2014. Mudah-mudahan ya, Iya. Persiapannya apa saja Bu yang sudah dilakukan? Iya, saya kira pertama adalah tentu dimulai dari sarana prasarana, karena pembangunan sarana prasarana ini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi misalnya saja penyiapan mulai dari airport, kemudian jalan-jalan, kemudian kawasan-kawasan pertemuan antara laut dan daratan ya, yang titik pokoknya yang akan digunakan untuk pembukaan nanti adalah di Waisai ya, di Pantai TWC ya. Dan WTC ya Bu ya? WTC, Waisai Torang Cinta. Betul, Waisai Torang Cinta artinya Waisai I love you ya. Cocok sekali namanya Ibu. Betul, supaya yang datang itu artinya untuk supaya datang kembali berkali-kali ya, berulang-ulang ya. Dan tentu dampak positif yang paling terasa segera adalah pariwisata dalam hal ini ya.
Jadi orang sekarang ini kan image mengenai Raja Ampat atau citra mengenai Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari, saya kira sudah sangat terkenal ya. Dan oleh karena itu dengan upaya SEAL ini maka akan semakin meletakkan citra positif ya di peta dunia, bahwasanya Indonesia memiliki satu destinasi yang luar biasa di bidang wisata bahari itu. Artinya kita dengan Raja Ampat ini kita bisa menciptakan brand image, betul, atau branding image yang kuat gitu ya terhadap pariwisata Indonesia. Karena selama ini pariwisata kita masih didominasi oleh Pulau Jawa dan juga Bali ya Bu ya. Betul sekali. Dan Indonesia bagian timur sepertinya potensinya luar biasa. Luar biasa, terutama di bidang yang berbasiskan pada bahari ya. Saya kira kekayaan dari bawah laut di Papua yang sangat memukau, yang mulai dari karang-karang yang berwarna-warni, kemudian ikan-ikan air lautnya yang sangat spesies super baru ya, jernih, dan juga khususnya Raja Ampat yang memiliki bentukan-bentukan pulau dengan gugusan pulau-pulau batu ya, yang saya kira jumlahnya mungkin ribuan ya di situ. Juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini sedang akan memulai memproses ya untuk menjadi warisan dunia di UNESCO, National Heritage ya Bu. Betul. Apa yang selain dari kekayaan alam itu, apalagi yang akan menjadi daya tarik atau potensi yang luar biasa dari Raja Ampat ini? Ya, saya kira budaya ya. Budaya adalah Papua luar biasa ya, dari sisi keunikan yang dimiliki dalam ekspresi-ekspresi terutama adalah musik ya, kemudian mulai dari menyanyi sampai dengan menari. Saya kira kita sangat mengakui sekali ya bahwasanya mereka sangat ekspresif ya di dalam gerak tubuh. Dan oleh karena itu kali ini dalam pembukaan SEAL Raja Ampat nanti kita akan menciptakan sendera tari baru ya, yang disebut dengan Harmoni Raja Ampat. Dan sendera tari baru ini terdiri atas 400 lebih siswa-siswa sekolah ya, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ya. Ada berapa sekolah itu Bu? Ada kurang lebih 12 sekolah yang terlibat ya. Termasuk ada juga paguyuban seni ya, semacam sanggar-sanggar yang kita ikutkan. Dan kali ini termasuk juga ibu-ibu gurunya yang ikut dalam paduan suara ya, ratusan ibu-ibu guru. Dan ada pagelaran tari kolosal juga barangkali? Iya, jadi sendera tari Harmoni Raja Ampat ini merupakan gelar tari kolosal ya, yang mengangkat temanya itu adalah berdasarkan atas legenda rakyat ya, di mana ada sepasang suami istri yang sangat mendambakan punya anak dan sudah lama sekali tidak memiliki atau dikaruniai bayi. Nah, suatu ketika itu mendapatkan burung yang mempunyai telur, ada jumlah 7 telur. Nah, 4 di antaranya akhirnya menetas melahirkan raja-raja tadi yang menguasai pulau-pulau tadi. Salah satunya Waisai yang akan dipakai untuk pembukaan nanti. Wah, ini menarik sekali nih Bu ya, mengangkat potensi atau legenda rakyat dari Raja Ampat sendiri. Kita tahu bahwa Raja Ampat itu pulaunya banyak sekali ya Bu ya. Kalau nggak salah 1.700 pulau kecil di sekitar Raja Ampat. Ini luar biasa sekali pasti indahnya. Luar biasa. Dan oleh karena itu sekarang ini sudah banyak berkembang resort-resort ya di sana. Yang banyak sekali multinasional ya, yang mereka dengan jeli melihat semacam hidden treasure ya, semacam aset yang tersembunyi ya bagi kita, yang eksotik, yang sangat menggelitik orang untuk tahu, karena juga kebetulan kan lokasinya cukup jauh ya. Jadi dari Sorong, kemudian Sorong ke Waisai itu sekitar mungkin 1,5 jam gitu. Kemudian dari Waisai kita akhirnya terbuka kepada tadi gugusan ribuan pulau-pulau. Ini salah satu yang menjadi pertanyaan dari banyak wisatawan asing yang sering saya berbicara gitu ya Bu ya. Untuk mencapai ke sana itu selain mahal, juga lama dan agak sulit. Sekarang bagaimana Ibu? Betul. Perubahannya. Dan oleh karena itu SEAL ini persis ditujukan untuk itu ya. Jadi untuk membuka wilayah-wilayah yang masih tertinggal, untuk meningkatkan aksesibilitas dalam waktu yang relatif cepat, untuk meningkatkan sarana prasarana di sekitar yang mulai dari airport dan sebagainya tadi dengan waktu yang cukup singkat. Nah, ini adalah menggunakan upaya semacam SEAL ini yang saya kira luar biasa sekali efektifnya. Nah, tinggal bagaimana nanti memanfaatkan
momentum sale ini setelah pasca ya, setelah selesai sale, ini betul-betul harus secara konsekuen diikuti oleh upaya-upaya lintas sektor untuk meneruskan pembangunan itu, supaya setelah sale selesai ini tidak karena jalan sudah dibuka ya Bu. Betul gitu. Jadi semakin memperdekatkan ya antara potensi-potensi yang mereka miliki, apakah itu budaya, apakah itu alam ya, dengan tadi melalui pariwisata salah satunya, perdagangan, kemudian juga sektor-sektor yang lain yang bisa secara simultan mengangkat ini wilayah. Tadi Bu dengan tegas menjelaskan masalah peningkatan ekonomi rakyat yang ada di sekitar Raja Ampat. Sekarang ini bagaimana Bu pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat di sana, terhadap, kita tahu bahwa akomodasi masih terbatas ya Bu ya di sana. Saya dengar tadi ada juga program homestay bagi penduduk di sana, juga ada desa binaan batik Papua begitu. Ini sudah berjalan sejauh mana Bu? Iya. Nah, kita tahu persis bahwasanya manakala suatu daerah ini sudah mulai terbuka melalui akses, maka mau tidak mau seluruh fasilitas-fasilitas pendukung ini harus mengikuti ya. Dan oleh karena itu dan bahkan justru diperlukan lebih siap lebih dulu. Oleh karena itu kita tidak mau misalnya saja daerah Raja Ampat ini nanti pariwisatanya lalu booming setelah hasil Raja Ampat, namun masyarakatnya belum siap. Karena permintaan mulai dari homestay, kemudian juga losmen-losmen ya, hotel-hotel mulai dari yang bintang 1 sampai dengan bahkan bintang 5, 6 ya di sana, karena banyak juga segmen-segmen pasar yang semacam wisata minat khusus ya, yang luar biasa sekali minat pada kecintaan pada alam-alam yang sangat tersembunyi ya, seperti itu. Ini saya kira mempunyai pasar tersendiri. Dan oleh karena itu penyiapan masyarakat seperti tadi, misalnya saja bagaimana suatu homestay itu harus dikelola ya, dari sisi kebersihan, higienitasnya, kemudian juga walaupun sederhana namun indah ya, karena mereka sebenarnya kan sudah tinggal dalam alam yang luar biasa sekali indahnya. Ya, nah oleh karena itu menjaga kebersihan dari sampah, dari membuang yaitu sembarangan ya, kemudian juga penghijauan yang sangat penting, kemudian kualitas air ya, ini saya kira merupakan satu upaya yang terpadu yang perlu diberdayakan sebelum upaya-upaya melalui sale ini dilaksanakan. Kita melihat bahwa dari pelaksanaan sale-sale sebelumnya cukup berhasil ya Bu ya, menarik potensi-potensi wisatawan asing khususnya yang sangat tertarik sama keindahan alam kita ya Bu ya. Apalagi Indonesia bagian timur yang memang jarang sekali menjadi tempat tujuan, artinya bisa ditempuh dengan mudah begitu ya Bu ya. Dan sekarang semua jalan sudah terbuka, sudah jauh lebih mudah. Untuk tahun ini Raja Ampat sendiri bagaimana Bu untuk wisatawan yang datang ke saya kira prospeknya luar biasa. Ya, sekarang ini kalau kita lihat ya di tempat-tempat yang sangat terpencil seperti itu, bahkan kita harus menggunakan boat mungkin sekitar 7 jam ya, 6-7 jam dari dari pertama dari Sorong, kemudian Sorong Waisai ya, dari situ bisa 6-7 jam dari situ menggunakan boat ya. Rasanya memang jauh sekali ya dari sisi jarak, dari sisi waktu ya. Namun demikian sepanjang perjalanan itu sangat indah ya. Jadi jarak secara psikologis lebih dekat ya, karena kan tidak terasa ya. Kita bisa menikmati apa saja ya betul karena kita melampaui di ribuan pulau-pulau yang sangat luar biasa tadi, gugusannya, bentuknya ya, konfigurasi pulaunya, kemudian formasi antara lagun ya dan batu-batu tadi, ini yang sebenarnya bahkan saya pikir satu keajaiban dunia ya. Dan artinya nanti ketika kita sampai di sana pun semuanya akan terbayar ya Bu ya. Keindahannya jadi sebenarnya mahal itu relatif ya. Mahal kalau bisa membayar, terjangkau dan puas tentu akan menjadi murah ya. Dan memang kita menciptakan brand image yang memang wisata Indonesia adalah wisata ya bahari yang sangat potensial ya. Kita kan negara kepulauan ya. 17.000 pulau-pulau. Dan oleh karena itu sudah selayaknya lah bahwa wisata bahari ini memang menjadi flagship ya dari Indonesia. Jadi paradise on 17,000 islands ya. Jadi saya kira itu satu gambaran yang tidak berlebihan gitu bagi Indonesia, dan oleh karena itu
sil-sil seperti ini memang sudah seharusnya kita lakukan. Ya, Ibu Windu, nanti tanggal 23 Agustus Presiden SBY bersama dengan sejumlah menteri juga dan juga pimpinan lembaga negara akan hadir pada acara puncak Siraja 4 di WTC. Betul. Waisai Torang Cinta di pantai yang indah ini ya Bu ya. Ada agenda khusus nggak Bu kepala negara nanti dengan para menteri? Mungkin ada tur khusus barangkali menuju ke lokasi-lokasi tertentu? Saya kira tentu rombongan presiden beserta para menteri akan juga meresmikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sekarang berlangsung di sana. Dan saya kira tidak akan kehilangan kesempatan ya untuk melakukan tur yang luar biasa ini. Tentu kalau tidak dalam rangka sil, barangkali upaya-upaya untuk ke sana mungkin perlu persiapan-persiapan yang cukup banyak. Nah, oleh karena itulah maka pada tanggal 23 pagi itu adalah pembukaannya ya di pantai tadi WTC tadi. Nah, tanggal 22 rencananya akan ada tur ya Bapak Presiden beserta rombongan ke wilayah-wilayah gugusan pulau-pulau tadi sampai dengan ke Pulau Penemu yang di situ untuk bisa naik ke puncak pulaunya sekitar lebih dari 350 tangga ya. 350 tangga. Wah, ini olahraga. Silakan bergabung. Buat yang suka olahraga sambil berwisata, pilihan yang sangat tepat sekali nih Bu ya. Dan juga mungkin yang pecinta kuliner barangkali ya Bu. Di sana juga sudah tentu disediakan wisata kuliner yang saya kira seafood ya yang mereka bakar di depan penginapan-penginapan di pinggir pantai ya. Kemudian ada bakaran-bakaran ikan dan di sana ikan sudah merupakan bagian hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan ya, karena kalau kita melihat di persis batas air yang ada di pinggir sepanjang garis pantai itu sudah ribuan jutaan barangnya ya, ikan-ikan seperti permadani begitu ya. Dan kepercayaan masyarakat setempat di Papua bahwa ada larangan tidak boleh mengkonsumsi ikan yang berada di dekat-dekat dengan garis pantai tadi. Jadi harus mengambil yang jauh dari garis pantai. Dan saya kira itu satu kearifan lokal yang penting ya, yang bagus. Karena apa? Untuk melindungi supaya ikan-ikan ini tidak rusak ya yang di pinggir itu. Kita juga tahu secara kultur memang masyarakat Papua sangat menghargai alam ya, sangat mencintai dan menjaga keseimbangan alam. Betul. Dan oleh karena itu nanti narasi dari tarian ini, pembukaan ini juga menggunakan itu ya. Ada menggambarkan kehidupan bawah laut ya, kemudian menggambarkan kehidupan fauna dan flora yang sangat unik ya yang ada di Papua ini, dan itu semua nanti diejawantahkan dalam kostum tari, kemudian juga dalam berbagai properti ya, kemudian ada ribuan ikan-ikan ya sebagai anak-anak kecil yang menari-nari begitu, menggambarkan kehidupan bawah laut yang sangat colorful tadi ya, sangat berwarna-warni, dan juga ada semacam paduan suara yang menggambarkan ini semua ya, menggambarkan keindahan Papua itu. Saya dengar ada acara pertunjukan ketoprak umur juga di sana, apa benar Ibu? Itu di istana ya, nanti pada bulan September. Tapi yang jelas nanti acara hiburannya lebih banyak mengangkat potensi dari Raja Ampat sendiri, betul. Legenda rakyat Raja Ampat yang ditampilkan dalam kemasan tari kolosal tadi, yang ditampilkan dalam untuk badik juga ditampilkan dalam kemasan tari badik Papua, badik Papua Raja itu sangat Ampat, indah sekali ya, sangat indah sekali karena mereka memiliki satu ekspresi yang sangat spontan ya. Ketika kita melakukan pelatihan, kita melakukan pelatihan selama kurang lebih 10 hari sampai dengan 2 minggu kalau tidak salah, dibawa ke Yogyakarta ya, di Balai Batik, dan pemuda-pemudi Papua ini melakukan satu itu batik ya, yang sebenarnya proses membatik, kemudian kita lombakan, dan ternyata dari mereka peserta ini ada yang jadi pemenang-pemenang karena ekspresi yang tadi dinamis tadi, tidak saja menggunakan canting ya, canting yang halus bagaimana orang proses membatik titik-titik itu, tapi mereka menggunakan kayu, menggunakan serat ya, sehingga sangat ekspresif sekali, dan itu bisa terlihat nanti dalam karya-karya mereka di dalam tari pembukaannya sebelum harmoni tadi, harmoni Raja Ampat tadi, ada tari pembukaan adalah
tari batik Raja Ampat. Jadi ini merupakan semacam kebangkitan baru ya bagi Raja Ampat dalam bidang. Ada kira-kira berapa ribu penari nanti yang akan penarinya 400 penari yang untuk harmoni Raja Ampat, kemudian untuk yang tari batik Raja Ampat ini sekitar 100-an penari. Nah, ini akan menjadi suatu event internasional yang spektakuler ini sepertinya Ibu ya. Semoga banyak sekali yang ditawarkan oleh Raja Ampat ya Bu ya. Luar biasa. Luar biasa, tidak hanya alam, potensi budaya, batik, makanan. Betul. Rasanya sudah tepat suatu totalitas yang sangat dicari oleh sebuah paket yang komplit ini sepertinya. Dan mudah-mudahan sukses ya Bu ya Stella Raja Ampat Terima kasih. tahun 2014 ini. Terima kasih doanya. Dan tentunya kita juga berharap bahwa image pariwisata kita di bagian timur tetap terus menjadi akan menjadi primadona baru ya Bu ya. Unggulan baru. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi, mudah-mudahan selamat sukses. Pagi. Terima kasih. Demikian tadi saudara perbincangan kami pagi ini dengan Profesor Dr. Windu Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang kebudayaan mengenai Sel Raja Ampat yang diselenggarakan di Provinsi Papua, dan acara puncaknya akan berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2014 nanti yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Dan sudah itulah tadi dialog pagi bersama dengan Ibu Windu Nuryanti. Ya, dan saudara, sejumlah informasi masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Pagi TVRI, kami segera kembali.